Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang hadir beribadah pada saat ini. Kami menyapa Bapak Ibu, selamat datang dan selamat beribadah. Begitu juga jemaat yang dikasihi Tuhan yang beribadah melalui live streaming ini. Kita puji nama Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian 565 ayat 1 dan 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan
bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita puji nama Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian 174 ayat 1 dan ayat 4. Sungguh benar banyak tempat di perjamuan raya. Engkau hai orang berdosa, percayalah padanya. Allah datang ke perjamuannya. Engkau dipanggil percaya. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Tita yang ketiga, janganlah menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Tita yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari Tuhan, apabila ku terkataku membuat sakit hati kawanku, pikiran serta perbuatanku, apabila salah perbuatanku membuat sakit hati kawanku, sikapku melawan perintahmu, marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada aku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 781 ayat 1 dan ayat 3. Puji syukur pada Allah atas karya ciptanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan epistel yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yang tertulis di dalam 1 Tawarikh pasal 16, dimulai dari ayat 28 sampai dengan ayat 36. Kita baca secara responsoria. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi, sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 229 ayat 2 dan ayat 3. Mendengarkan firman Tuhan, hebat kesukaannya, pengajaran direnungkan dan dilaksanakannya, bagai buah tumbuh subur di tepian
untuk memperjelaskan warta gereja kita. Kita dengar warta gereja. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membacakan warta gereja kita minggu ini, Minggu 26 April 2026. Nama minggu kita yaitu Jalan Dr. Samratulangi Blok H 135 RT3 RT13 Baros Jemaat WX 1 telah pindah ke anggota jemaat ke Gereja HKBP Persada Sukajaya Resort Sola Gracia Cibitung, Distrik 19, Bekasi. Mutasi pendeta resort. Gereja kita telah menerima SK mutasi pendeta resort dengan nomor 188 garing PDT garing SK garing 01 garing 2026 atas nama pendeta Samuel Marluga Simatupang MTH menjadi pendeta resort di HKBP Kota Bumi Distrik 32 Lampung, dan SK nomor 187 garing 27 PDT garing SK garing 03 garing 2026 atas nama pendeta Tumbur Peri Siregar MTH menjadi pendeta resort HKBP Cimahi Jalan Lurah yang sebelumnya adalah pendeta resort di HKBP Kota Bumi Distrik 32 Lampung. Untuk menindaklanjutan SK tersebut, maka yang pertama A, hari Minggu 26 April 2026 khotbah adalah khotbah terakhir di HKBP Cimahi Jalan Lurah sekaligus mengumpulkan tali kasih sebagai ucapan syukur atas pelayanan beliau di HKBP Cimahi Jalan Lurah. Tanggal 2 Mei 2026 pelaksanaan audit distrik, audit resort dan audit huria mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu 02 Mei 2026 serah terima jabatan di HKBP Jalan Lurah pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. D. Hari Minggu 03 2026 Paborhaton Dohot Mangojakon di HKBP Cimahi Jalan Lurah dan dilanjutkan dengan acara ramah tamah bertempat di gedung IL Nomensen. Diundang semua parhalado, ketua dewan, pengurus setiap seksi, perwakilan jemaat Cimahi Jalan Lurah, 3 kakak setiap week, perwakilan jemaat pos Parmingguan KBB dan jemaat pos Pel Cipatat. Hari Minggu 10 Mei 2026 serah terima dan pelantikan di HKBP Kota Bumi. Berikut penuguhan CD atau maka tindakon hapor seaon. Pada hari ini Minggu 26 April 2026 dalam ibadah siang pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dilaksanakan peneguhan CD yang diikuti oleh 15 orang, dilanjutkan dengan perjamuan kudus yang diikuti oleh pelajar CD, orang tua dan keluarga. Bunga altar, gereja menerima persembahan bunga altar dari orang tua naik CD. Kemudian libur sermon week dan kategorial terhitung tanggal 27 April 2026 sampai dengan 02 Mei 2026. Sermon wilayah dan kategorial diliburkan dikarenakan libur nasional yaitu Hari Buruh. Demikian Bapak Ibu warta kita dalam minggu ini 26 April 2026. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji nama Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 435 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan pertama dan yang kedua. Yesus berikanlah
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai ayat 28. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Demikian firman Tuhan. Ora samanginang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu kita adalah minggu sukacita, minggu namarolopolop, minggu yang bersorak-sorai, minggu yang penuh kemenangan, minggu yang penuh dengan untayan syukur di dalam kehidupan orang percaya. Jubilate marolopolop tu Jehovah mahosa dokta noong. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh dunia. Dengan topik minggu kita juga sesuatu yang mengajak kita Bapak Ibu dalam kehidupan iman kita, kehidupan beriman kita, agar tetap bersukacita. Hatiku bersukacita, hati yang bersukacita, dan jiwaku bersorak-sorak. Tentu ketika dia bersukacita, Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang membuat hadirnya sukacita itu. Ada sesuatu yang menjadi alasan dari kehidupan para orang percaya untuk bersukacita. Dalam teks kita melihat bagaimana Petrus, dan ini khotbah Petrus pertama ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga dan turunnya Roh Kudus. Dia berkhotbah di antara bangsanya, di antara orang-orang yang pengikut Yesus, di antara orang-orang yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu. Dia berkata kepada bangsa Israel, hai Israel, hai Israel, dengarlah perkataan ini. Apa yang mau dikatakan? Apa yang mau diberitahukan? Yang mau diberitahukan adalah yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret. Ketika sudah turun Roh Kudus, mereka berbahasa roh, ada berbagai tanggapan.
Sehingga Petrus dengan lantang, saudara-saudara, berkhotbah. Dia lantang menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa yang dimaksud adalah Yesus dari Nazaret. Ada apa dengan Yesus dari Nazaret? Ada apa dengan yang diutus Allah yang lahir dari Nazaret? Dia adalah orang yang sudah dipilih dan ditentukan oleh Allah. Nah, saudara-saudara, ketika seseorang sudah ditentukan oleh Allah, ketika seseorang sudah ditetapkan oleh Allah, maka Allah akan membuat cara. Maka Allah akan membuat sesuatu cara untuk memperkenalkan yang dipilih Tuhan, yang dipakai Tuhan di dalam kehidupan ini. Ini jelas ditekankan saudara-saudara bahwa yang ditentukan Allah itu dinyatakan kepada bangsa Israel melalui kekuatan dan mujizat. Sebab ketika Tuhan Yesus lahir pertama, mujizat yang pertama yang kita lihat saudara-saudara, boleh kita tanggapi dalam hati kita, dalam iman kita. Maka datang orang Majus, walaupun tidak tahu di mana Yesus dibaringkan, tetapi ada tanda yang membawa mereka untuk melihat bayi Yesus. Nyado bitang imatai huton inna parmajus, orang Majus. Nah, ada sesuatu tanda, ada sesuatu mujizat yang memperkenalkan Yesus kepada dunia ini, yang walaupun sudah dinubuatkan sebelum ada perjanjian baru atau penggenapan tentang itu. Untuk apa dia diperkenalkan, Bapak Ibu Saudara? Agar Yesus menjadi perantara dan Yesus menjadi oknum yang akan melepaskan bangsa itu sendiri. Sebab Allah sudah merancang Yesus juga untuk mati. Ini, untuk mati. Karena dibunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Karena kedurhakaan dunia, maka harus ada menjadi kurban keselamatan dunia ini. Sehingga Yesus sudah ditetapkan. Nah, selanjutnya Petrus dalam firman-Nya bahwa bukan hanya kematian, bukan hanya tentang kematian, tetapi Petrus juga dalam khotbahnya berkata dan mengingatkan bangsa itu, walaupun sudah mati, Bapak Ibu Saudara, Allah membangkitkan dan melepaskan dari maut. Karena Yesus tidak mungkin berada dalam kuasa maut. Nah, saudara-saudara, sukacita kita yang pertama ternyata dalam minggu jubilate ini, sukacita orang percaya dalam minggu jubilate ini, ingatlah, kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Baru kita merayakan Paskah. Dan ini harus jelas, harus tertanam dalam kehidupan orang percaya bahwa dirinya sudah diselamatkan. Tidak lagi hidup di dalam kuasa maut. Jadi kuasa maut tidak lagi menguasai kehidupan orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kematian tidak ada, tetapi kuasa kematian itu tidak ada lagi bagi orang percaya. Maka ketakutan akan maut sudah habis, sudah tidak ada lagi dalam kamus kehidupan orang yang beriman. Ini sukacita kita. Nang malala pe daging taon, nang malakke pe daging taon, alai dang marna puna anggorihiti,
dang marhuaso rihiti lau manahak kita nunga di palua Tuhan hita. Nah, Petrus mengutip dari Mazmur bahwa kebahagiaan itu menjadi penuh dalam kehidupan orang percaya. Aku senantiasa memandang Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Pemahaman Daud, iman Daud disampaikan kembali oleh Petrus dalam khotbahnya bahwa orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, dia tidak akan pernah goyah dalam hidup ini menjalani apapun. Menjalani apapun. Sebab dia katakan bahwa ada Allah, ada Ia, ada Tuhan berdiri di sebelahnya. Molo de batado ngata ICB alota. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita atau musuh kita? Artinya ini adalah sebuah kekokohan imannya. Kekokohan iman dia tidak mau surut dalam imannya walaupun dia tahu ombak kehidupan. Ombak kehidupan orang percaya itu adalah sebuah hal yang menyakitkan. Ya, menyakitkan sebenarnya. Karena perintah Yesus dan ini harus ditekankan kembali. Kenapa ombak kehidupan kita itu merasa begitu menyakitkan? Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berpesan, ikut aku, pikul salib. Dan ini menjadi tekanan teologi kita, teologi penderitaan. Kita tidak memahami teologi sukses, kita tidak memahami teologi kemakmuran. Yang mengikut Kristus jadi kaya, yang mengikut Kristus jadi seperti ini, yang memberikan persembahan banyak menjadi seperti ini. Tidak ada dalam prinsip Alkitab. Tuhan Yesus berkata, ikut saya, pikul salib. Maka jangan heran Bapak Ibu Saudara jika hidup kita ini penuh dengan penderitaan. Tapi ingat, Tuhan Yesus tidak hanya memberikan salib bagi kita, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan kekuatan memikul salib. Atau kebahagiaan kita dalam teks ini adalah saudara-saudara, bagaimanapun ombak menerjang kehidupanmu, bagaimanapun ombak kehidupan ini menyakitimu, ingatlah Tuhanmu berdiri bersamamu. Dia menjadi nahkodamu untuk mengarungi samudra yang luas, mengarungi kehidupan dunia ini. Maka jangan takut, jangan goyah oleh hal apapun, terutama imanmu. Jangan pernah pertaruhkan untuk sesuatu dunia, tetapi pertahankan imanmu karena dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka ketika itu tidak tergoyahkan lagi, kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Mujizat pasti dinyatakan dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Amin. Unang may biar hamu na di nguluon sungod dia be. Adopi hamu ngulumunay. Jalani hidupmu dengan apapun itu. Ingatlah Tuhan di sampingmu. Jangan goyah lagi imanmu. Ketika kamu sakit menderita hari ini, ingat jangan goyahkan imanmu. Ada Tuhan di sampingmu. Karena penyakit tidak berhak atas dirimu. Karena penyakit tidak berkuasa atas diri orang percaya. Sedangkan maut tidak berkuasa. Tapi ingat, kematian akan ada. Tapi itu tidak berkuasa dalam kehidupan orang yang percaya. Ayo jalani dan nikmati hidup ini bersama Tuhan. Yang berikut saudara-saudara, hati, jiwa bersorak-sorak. Ternyata ungkapan yang paling dalam kehidupan ini adalah
Respon atas segala anugerah itu adalah jiwa. Respon atas segala anugerah itu adalah hidup. Maka ketika Allah memberikan sukacita dalam hati, sukacita dalam jiwa kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka hati dan jiwa kita juga harus merespon segala yang Allah berikan. Dengan apa? Dengan bersukacita. Marolopolop todina. Bersukacita hatinya, jiwanya bersorak-sorak. Bagaimana kita bersorak-sorak dalam hidup ini? Jiwa kita yang bersorak-sorak, saudara-saudara. Dalam epistel dalam 1 Tawarik 16 dikatakan bagaimana orang yang datang ke bait Allah itu. Roma nasida tu bagas jore. Roma si Daud, baik kamu mah hasangapon di debata. Untuk membuat kemuliaan Tuhan bukan dari sebuah ungkapan, bukan dari sebuah untayan kata-kata, tapi untuk kemuliaan Allah. Lihatlah, hatiku bergembira, jiwaku bersorak-sorak. Ternyata dari hati yang paling dalam, dari sanubari yang paling dalam, sebagai orang percaya, dia akan Ido. Alay ko narong go sibuanon. Udok kon unang roto gareja mo ludang adok sibuanon mo. Alay mo lo hepeng mo ludang adong roho tu gareja. Atau ngahado sibuanon. Hati dan jiwa. Tetapi kalau kita tidak mau memberikan hati dan jiwa kita kepada Tuhan, jangan datang ke gereja. Tetapi kalau uangmu tidak ada, datanglah ke gereja kalau kamu membawa hati dan jiwamu. Berarti na utama menurut Tawariki, ahado, pilihanmu nemangat hati dan jiwa dang silehon-lehon na songononi. Alay mo lo adong lehon perpudi di lului maharajaw ni debata aka odeng tabama. Taburo abor siya to dang ikot dituntut mga lehon mo lo so adong. Alay mo lo adong lehon. Namangihut buah mahita bersukacita. Bagaimana kita bersukacita hati kita dan bersorak-sorak jiwa kita, amanginang. Ketika doa kiranya Tuhan memelihara hati dan pikiranmu, berarti caramu yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan dalam hidupmu. Biarlah hati dan jiwamu dipelihara oleh Tuhan. Berikanlah hati dan jiwamu dipelihara oleh Tuhan. Dan biarlah hati dan jiwamu mengontrol pikiranmu. Biarlah hati dan jiwamu yang sudah dipelihara oleh Tuhan menjadi sebuah fakta konkret dalam hidupmu. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam kerajaan Bapa kecuali melalui aku. Dan kebenaran firman ini menjadi dasar yang kuat bagi kita Bapak Ibu Saudara sebagai orang yang percaya. Jalan kita itu tidak terpendam di tanah, tidak dikuasai oleh maut, tetapi jalan kehidupan kita itu telah bangkit kembali dari antara orang mati. Dia naik ke sorga dan mengutus Roh Kudus, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, yang melihat Yesus sebagai jalan kehidupan, akan mendapatkan sukacita yang tidak akan pernah habis-habisnya, dan akan selalu bersenandung puji-pujian yang tidak ada habis-habisnya. Kelak kita menjadi pewaris kerajaan surga. Maka muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Bersukacitalah amanginang, jalan hidupmu sudah ada diberikan oleh Allah. Jangan pernah matikan jiwa dan hatimu, biar itu dipelihara oleh Tuhan. Tetaplah bersukacita, apapun, seteru apapun yang ada dalam kehidupan ini. Ingat, Tuhan ada di sampingmu. Allah memberkati Bapak Ibu Saudara, dan selamat berjuang dalam iman, selamat bertarung di dalam iman. Jangan kalah imanmu oleh dunia. Diberkatilah Bapak Ibu. Amin. Kami bersyukur Tuhan atas segala anugerah, kuasa, dan kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersukacita melewati kehidupan kami ini.
Kami tahu banyak tantangan dalam iman kami, tetapi Tuhan sumber kekuatan kami. Tuhan ada di samping kami. Tuhan berdiri sehingga kami tidak goyah, sehingga kami tidak takut. Karena kami tahu sebesar apapun salib yang kami pikul, kami tahu juga lebih dari beratnya salib, Tuhan berikan kekuatan bagi kami untuk memikul salibnya. Kami bahagia Tuhan karena hari ini melalui kebenaran firman Tuhan kami semakin dipulihkan iman kami. Tidak takut lagi. Hati kami, jiwa kami dipelihara oleh Tuhan. Dan kami mengerti jalan kehidupan hanya Yesus Tuhan. Kami sangat bersuka cita. Bapa dalam surga, pada hari ini hamba mau berdoa buat saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang sedang sakit. Inang Nyonya Sirait Boru Rumapea, Yansen Siregar, Neta Boru Hutajulu, Amang S.A. Pajaitan, Nyonya Sitopul Boru Simatupang, Chandra Silitonga, Nyonya Pakpahan Boru Silitonga, M. Hutahayan, Laurel Boru Hutahayan, dari berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara-saudara kami yang sedang pemulihan di rumah, di dalam kuasa Tuhan kami mohon, biarlah mereka boleh cepat pulih. Kami bersyukur atas mujizat-mujizat Tuhan dalam jemaat Tuhan yang menderita sakit penyakit. Tapi kami mendengar mujizat yang Tuhan berikan. Bapa dalam sorga, biarlah Inang Nyonya Situa Jen Pajaitan Boru Nababan semakin Tuhan pulihkan. Dari kesaksian Inang, kami mengiyakan dan juga kebenaran firman Tuhan hari ini, mujizat itu nyata. Biarkan kami menjadi orang yang berdoa kepada Tuhan, yang selalu memohon ampun kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan juga hari ini, biarlah mereka dapat belas kasihan dari Tuhan. Sembuhkan mereka Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan, anak-anak kami yang sedang ujian, baik itu tengah semester, akhir sekolah, dan juga masuk perguruan tinggi, ikatan kedinasan. Di dalam nama Tuhan, ketika Tuhan merancangkan mereka kemana, biarlah itu menjadi damai sejahtera bagi kehidupan mereka. Dan Tuhan tuntun langkah mereka. Bapa dalam sorga, Kau berkati seluruh jemaat Tuhan dari anak-anak sampai yang sudah tua. Biarlah anugerah-Mu dan kasih setiamu selalu ada bagi mereka Tuhan. Agar anak-anak Tuhan dan juga jemaat Tuhan boleh dalam sukacita penuh. Di tengah ombak kehidupan, imannya tidak akan goyah. Bapa dalam surga, hamba-Mu akan mengakhiri pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan ini. Dan hari ini, hari terakhir hamba-Mu melayani di tengah-tengah gereja ini, di Resort Cimahi, di HKBP Jalan Lurah ini. Biarlah segala sesuatu yang Tuhan pakaikan dalam hamba-Mu untuk gereja ini, untuk jemaat ini, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hamba-Mu tunduk hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Jika ada yang Allah kurang berkenan dalam pelayanan hamba-Mu, hamba-Mu mohon ampun. Dan jemaat Tuhan kiranya boleh Tuhan berkati setiap saat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari berikan persembahan kepada Tuhan. Di dalam iman percayamu, kita bernyanyi. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita